Halo kawan-kawan, berjumpa lagi dengan channel Inti Film. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Dan saya doakan semoga puasanya lancar selalu. Pada kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Bennett. Film ini dirilis pada tahun 2013 dan film ini menceritakan kaum remaja yang swager-swager akan melakukan liburan di sebuah danau dan tidak disangka mereka bertemu dengan hewan buas pemangsa daging yang sangatlah epik. Dan gak usah lama-lama, yuk kita mulai. Oke, di awal film ditampakkan 6 remaja sekolah menengah atas yang berniat untuk pergi ke danau terlarang. Mereka bertujuan untuk melakukan party kecil-kecilan dan merayakan hari kelulusan. Nah, selanjutnya saya akan mengenalkan mereka terlebih dahulu kepada kalian ya. Karena kata pepatah mengatakan jika tak kenal maka tak sayang. Kita mulai dari Johnny. Ia adalah sosok pendiam dan memiliki jiwa pahlawan. Kemudian Kitty, wanita seksoy yang bercita-cita menjadi artis dan hebatnya, ia juga ahli dalam bidang pelacuran. Dan Jack, ia adalah pria culun videografer, tapi lebih nyaman dibilang vlogger. Ia bermimpi untuk membuat film besar, sama halnya film yang ada di Indosiar. Kemudian Deb adalah seorang model sejak dini. Dan Simon adalah murid yang sangatlah pintar, bahkan ia mendapat beasiswa yang memudahkan ia untuk berkuliah di universitas terbuka. Terakhir, pria yang ganteng dan gagah ini bernama Matt. Mungkin Mamat atau Ahmad ya. Dah, itu terserah kalian. Matt ini adalah seorang atlet kecamatan sekaligus pacar Kitty dan kakaknya Simon. Dan film pun berlangsung. Singkat cerita, mereka telah sampai di area danau. Semuanya dengan sergap menyiapkan keperluan untuk berlayar dan berpesta di tengah danau. Tidak lupa Johnny yang mempunyai perasaan kepada Kitty. Ia pun menawarkan sebuah kalung yang sangat mistis kepada Kitty. Tetapi siapa sangka Kitty malah menolaknya dan menganggap hal tersebut alay. Di situ juga Johnny bertemu dengan pria tua pengurus danau. Pria itu juga masih mempunyai hubungan kerabat dengan Johnny. Pertemuan itu membuat mereka berdialog tipis-tipis. Dan kakek tersebut menegaskan sekali lagi kepada Johnny bahwa danau ini sangatlah epik dan berbahaya. Johnny yang sudah tahu akan hal itu berusaha memantapkan hati kakek bahwa ia dapat menjaga etika dan kelakuan teman-temannya. Tetapi kakek yang melihat kelakuan teman-temannya yang seperti berandalan, ia tidak semudah itu mempercayai apa yang dikatakan Johnny. Tidak berselang lama, mereka berenam mulai melakukan pelayaran menggunakan perahu yang tidak diketahui kualitasnya. Mereka tampak sangatlah senang dan bergembira. Di sepanjang pelayaran, tidak lupa si Jack selalu merekam kegiatan mereka dengan handycamnya. Di sisi lain, si Johnny yang takut akan hal tak diinginkan, ia berlagak pasif dan tak berkutik. Dan tidak lama, mereka berhenti di tengah danau yang cukup sejuk untuk berparti. Sebagian dari mereka sudah tidak tahan untuk melakukan swimming santuy. Tetapi tidak dengan si Johnny. Ia pun bersikeras memperingati teman-temannya untuk tidak masuk ke dalam air. Karena banyak gibahan yang mengatakan bahwa di danau ini terdapat sosok makhluk besar yang hobinya pemangsa daging. Tetapi peringatan si Johnny hanyalah sia-sia. Mereka bertiga pun menetapkan untuk berenang di danau itu. Disitulah mereka memulai pesta untuk menikmati kepuasan masa mudanya sekaligus memperingati hari kelulusan menengah atas. Tetapi kesenangan mereka tidaklah berlangsung lama. Karena sosok makhluk yang saya perbincangkan dari tadi mulai menampakkan diri dan menggetarkan hati mereka. Mereka yang berenang pun bergegas kembali ke perahu. Dan makhluk tersebut memulai permainan dengan mereka. Simon dan Matt berusaha mengusir makhluk tersebut dengan gayung yang dipegangnya.
Tetapi yang terjadi malah gayung tersebut terjatuh di permukaan air yang berjarak 98 cm dari perahu. Dan apesnya Deb, saat berusaha meraih gayungnya, tangannya malah nyaris tercaplok oleh makhluk itu. Dan tidak disangka, gigi ikan tersebut membuat robekan di otot tricepsnya Deb. Jelas hal tersebut membuat suasana lebih garam, dan Matt langsung mengambil barang seadanya untuk melakukan pertolongan pertama kepada Deb. Dan 13 menit kemudian, Deb pun tewas karena kehabisan darah. Di sisi lain, sang makhluk menyebalkan itu mulai menyerang mereka. Lalu Simon dengan tangguh layaknya seorang kapten, ia berhasil menancapkan patahan gayung ke punggung makhluk itu. Tetapi ia tidak berhasil membuatnya mati. Bahkan malah membuat makhluk itu tambah ganas. Karena sudah tiada harapan, mereka memutuskan jasad Deb dijadikan sebuah umpan untuk mengalihkan perhatian sang makhluk tersebut, sekaligus untuk disemayamkan di dalam air. Di saat makhluk itu menikmati santapan empuknya, mereka berusaha sekuat tenaga untuk mendayung perahu itu. Tetapi kesempatan itu tak berkunjung lama, dan ikan itu kembali serta memakan alat peraga gayung yang dipegang Matt. Di situ pun perdebatan dan keegoisan mulai nampak. Sebagian dari mereka mulai menyalahkan si Johnny karena ia tahu tempat itu berbahaya. Kenapa ia tidak memberitahu kepada teman-temannya? Johnny pun membela diri karena ia sudah memperingati mereka, tetapi malah dikacangin saja. Di situasi yang sangat sulit ini, terlebih laginya perahu pun sudah bocor, si sialan Jack malah berusul untuk menjadikan si Johnny sebagai umpan, serta teman-temannya dengan berat hati menyetujui usul si sialan Jack. Johnny yang sudah muak dan emosi, ia langsung menceburkan diri ke danau dan bermain kejar-kejaran dengan makhluk itu. Dan mereka langsung kembali mendayung perahu itu secepat mungkin. Tidak ada 7 menit, lagi-lagi ikan itu mulai kembali menyerang mereka. Jack yang berusul gila seperti tadi untuk menjadikan Kitty sebagai umpan. Tetapi sekarang usulnya malah membalik ke dirinya sendiri. Karena temannya mulai sebal dengan kelakuan Jack yang sangat egois. Terlebih lagi Simon yang sudah tak kuasa menahan emosi, ia memberikan sentuhan kecil ke arah hidung Jack yang mengakibatkan sedikit efek meler terhadap hidung Jack. Kemudian Jack pun segera dilontarkan. Mereka bertiga segera meninggalkan Jack yang berteriak-teriak minta tolong. Untungnya makhluk tersebut malah terpanggil dan segera mengonsumsi Jack secara mentah-mentah. Hanya menyisakan satu tangan yang terdapat handicap. Kembali kepada gerombolan Matt. Di situ situasi mulai mengenaskan, di mana kapalnya mulai bocor parah, dan mereka bertiga membuang semua barang-barang yang menjadi beban perahu. Tidak disangka saat membuka tas Johnny, Matt menemukan sebuah kapak genggam dan memanfaatkan untuk membunuh makhluk itu. Di saat bersamaan, makhluk nyebelin itu muncul dan menyerang mereka. Tanpa diduga, si Kitty menggunakan keperkasaannya untuk mengukir kepala ikan tersebut menggunakan kapak. Seketika, Matt dan Simon pun kagum. Tiba-tiba mereka mendengar suara mesin perahu, dan tampak dari kejauhan ternyata si Johnny dengan hati yang tulus datang untuk menyelamatkan mereka. Walaupun tadi ia sempat dicemplungkan untuk dijadikan sebagai umpan pengalihan, dan seutas tali pun diuncalkan untuk mengkerek perahu ringsek mereka. Ternyata makhluk tersebut masih hidup dan menyeruduk perahu Johnny. Alhasil perahunya berputar dan oleng, mengakibatkan tali itu melilit ke leher Johnny. Johnny pun mati syahid karena ia mati dalam keadaan kebaikan dalam misi menolong para teman yang keranjingan. Saat mereka menarik perahu tersebut,
Alangkah sialnya, perahu itu malah jempalik. Di situ pun keanehan mulai muncul, di mana mayat si Joni tidak sedikit pun disentuh oleh makhluk itu. Ya positif saja, mungkin nasib orang baik. Terlebih lagi si Joni selalu memakai kalung mistis itu. Yang pasti mereka bertiga pun heran. Di tengah kefrustasian mereka, si Simon yang memiliki otak cerdik berinovasi membuat gayung dengan cara merusak bagian tempat duduk perahu, dan mereka bertiga tampak agak sedikit gembira mendapat kesempatan untuk mendayung. Tetapi situasi mencekam belum selesai, makhluk itu masih tetap ulet membuntuti mereka. Perahunya pun sudah mulai tenggelam. Di situ Simon mulai berusul seperti pendapat Jack sebelumnya. Ia berusul untuk merilis Kitty di danau itu, dan hal tersebut pilihan yang sulit bagi Matt, karena Simon adalah adiknya Matt dan Kitty adalah pacarnya Matt. Ya tentu sajalah Matt memilih adiknya untuk hidup dan membuang Kitty di danau. Singkat cerita, mereka berdua melanjutkan pendayungan. Di situ pun terdapat sedikit kontroversial karena Matt menyesal membuang Kitty. Simon yang tak terima, ia berniat membunuh Matt. Tetapi Matt adalah atlet yang kuat. Ia berhasil membalikan keadaan dan menciumkan kapak tajam itu ke kepala Simon. Alhasil kepala Simon pun bocor halus. Tak tega melihat adiknya sengsara, si Matt berusaha menolong dan membawa adiknya ke tepian. Di situ pun makhluk nyebelin pasti mengejarnya, dan alangkah kejinya Simon, ia malah mendorong kakaknya supaya dimakan makhluk itu. Simon memanglah keranjingan, ia hanya memikirkan dirinya sendiri. Di waktu bersamaan ternyata Kitty juga berhasil sampai ke tempat tujuan. Tapi keberhasilannya cuman sampai di situ saja, karena Simon yang tidak ingin tingkah kriminalnya tersebar di mana-mana, ia pun menghabisi nyawa Kitty. Simon mah tegel. Tidak berselang lama, aksi kriminal Simon diketahui si kakek tua tersebut. Kakak itu sangatlah marah, karena Simon termasuk salah satu penyebab kematian Johnny cucunya. Terlebih lagi, ia mengetahui isi rekaman dari handycam si Jack yang sudah terdampar di tepian. Dan kakek yang sudah garam terhadap ulah Simon, ia tak segan-segan mengacungkan pistol kepada Simon. Mau tidak mau, Simon harus kembali lagi ke danau menemui ajalnya. Beberapa peluru pun dilontarkan di pahanya, termasuk ikan itu juga mulai menggerogoti tubuh Simon. Dan film pun selesai. Nah intinya kalian harus selalu berhati-hati saat melakukan liburan di alam liar, karena tempat seperti itu aslinya banyak fakta dan mitos yang mengerikan. Dan yang terpenting, kalian harus selalu menjaga etika dan sopan santun baik dimanapun. Dan jangan lupa selalu mendengarkan dan menerapkan apa yang dikatakan orang tua, karena banyak kejadian seorang yang tidak patuh kepada orang tua pasti ia akan celaka. Nah itu saja saran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, see you.